Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Nurdiansyah, NIM 076 SIP-C. Di sini saya akan menjelaskan apa itu CropWatt. CropWatt adalah aplikasi yang didirikan oleh FAO, berguna untuk menghitung kebutuhan air tanaman, kebutuhan irigasi tanaman, dan jadwal irigasi secara otomatis tanpa kita perlu menghitung-hitung. Kita hanya perlu memasukkan data-data yang kita perlukan saja, lalu aplikasi akan menghitungnya sendiri secara otomatis. Pertama kita buka dulu aplikasi CropWatt-nya. Open. Jika ada kata selamat datang, kita klik OK. Sebelum kita dapat menggunakan beberapa fitur di sini, kita harus mengisi data klimatologi dulu. Kita mengisi data klimatologi mulai dari negara, elevasi, bujur, dan lintang, serta stasiun juga. Adapun data-data seperti data-data angin, intensitas matahari, serta temperatur dan lainnya. Pertama kita buka dulu di Google Sheet untuk mengetahui data-data yang kita perlukan. Negara Indonesia, stasiun Sabang, elevasi 126. Negara Indonesia, stasiun Sabang, elevasi atau altitude 126. Latitude atau lintang. Lintangnya di sini adalah lintang utara senilai 5,86. Kita ganti dulu ke utara 5,86. Untuk longitude atau bujur. Bujur di sini bernilai 95,31 ke arah timur. Lalu kita masukkan data-data seperti temperatur minimum, temperatur maksimum, angin, humidity matahari, dan radiasi, serta ETO. Untuk mempersingkat waktu, kita sudah menyiapkan data yang kita perlukan di penyimpanan. Kita tinggal masukkan, lalu klik open. Lalu jika sudah diketahui, maka nanti akan muncul rata-rata di bawah. Berarti rata-rata dari total data yang telah ditampilkan, mulai dari rata-rata temperatur minimum, rata-rata temperatur maksimum, dan sebagainya, dari mulai Januari hingga Desember. Jika sudah, kita masuk ke hujan. Stasiun kita masukkan Sabang. Lalu untuk data kita masukkan secara manual. Sebelah kiri adalah hujan dan sebelah kanan adalah tingkat hujan efektif yang diperlukan dalam bulan tersebut. Misal kita masukkan 214, maka tingkat hujan efektifnya adalah 140,7 dan seterusnya. Jika sudah, nanti akan keluar total serta total hujan efektif dalam rata-rata 12 bulan tersebut. Sebelum itu, kita perlu tahu dulu tingkat hujan efektifnya pakai metode apa. Yang kita gunakan sekarang adalah metode FAO. Jika di sini tertulis USDA, kita perlu mengganti dulu di option. Kita ganti menjadi Dependable Rain FAO formula. Kita klik OK. Maka nilai akan berubah, meski tidak signifikan, tetapi nilai lebih akurat. Lalu masuk ke data crop. Kita klik crop name-nya. Crop name itu penanam. Kita klik tanamannya terlebih dahulu. Sini kita akan memilih tanaman maize. Terus kita klik open. Kita atur planting date-nya atau waktu menanamnya itu tanggal misal sekarang 13 Mei. Lalu panennya untuk panen sendiri adalah
14 September. Dapat terlihat di sini untuk awalan atau inisial yaitu 20 hari. Pada 20 hari menunjukkan KC value 0,30. Lalu perkembangan dari 0,30 itu membutuhkan waktu selama 35 hari. Berkembang sampai dengan nilai KC value-nya hingga 1,20. Di pertengahan musim KC value-nya tetap. Lalu KC value akan turun hingga 0,35 hingga akhir musim. Lalu nilai total dari hari keseluruhan adalah 125. Adapun tingkat akar untuk dalam seperti ini. Lalu kita masuk ke soil. Karena kita berada di bumi Madura, kita sudah menyiapkan tanah yang cocok untuk bumi Madura. Itu black clay soil, yaitu tanah hitam. Kita pilih open. Lalu akan ketahuan data-data yang muncul seperti tingkat kelembapan tanah, total tingkat kelembapan tanah, maximum run infiltration rate, lalu tingkat akar dapat masuk ke dalam yaitu 900 cm, lalu initial soil moisture depletion, lalu initial available soil moisture atau awal kelembapan tanah tersedia pada 100 mm per 100 mm per meter. Lalu pada data berikutnya yaitu CWR. Pada CWR sendiri yaitu crop weight requirement, kebutuhan tanaman, kebutuhan air tanaman. Pada 10 hari terakhir atau dekade kedua pada bulan Mei, untuk inisialnya stek inisial itu menghasilkan KC 0,30, untuk ETC nya 1,16, lalu untuk efektif range nya 30,07, lalu yang dibutuhkan 0. Untuk data keseluruhan ada di bawah buttonnya. Lalu untuk schedule atau jadwal sendiri dapat kita lihat untuk irrigation schedule September. Misal kita persentase kita ganti menjadi harus ngisi crop pattern dulu. Crop pattern misal kita tanaman pertama maize dulu. Untuk planting date 13.05 atau 13 Mei. Untuk area dari 100% kita harus memilih, soalnya itu dari suatu tanah kan ada 100% lahan. Itu dari 100% lahan itu kita tanam berapa persen? Misal dari 100% kita tanam 25. Coba kita isi 100% langsung. Apakah bisa pakai kedua? Misal ini. Terus kita isi lagi, misal 1% aja. Bisa nggak? Tidak bisa. Karena pada satu lahan tersebut yang notabene 100% hanya dapat ditanami 100% dari tanah tersebut. Lalu dibagi untuk 100% itu dibagi untuk beberapa tanaman. Jadi kita tidak bisa isi 100%. Kita isi 25, udah 25. Terus untuk yang bawah itu kita untuk planting date-nya itu coba kita ganti 7 hari setelah tanam. Misal sekarang kena 13, itu kita tinggal isi tanggal 20. Lalu untuk areanya yang akan kita tanami dari suatu tanah tersebut kita isi 50%. Kita isi tambah lagi, isi lagi. Terus kita isi 7 hari setelah tanam lagi dari tanaman kedua. 7 hari berarti tanggal 27 Mei. Untuk areanya coba kita isi 10%. Lalu untuk tanaman ketiga kita isi maize lagi. Terus kita isi misal 27 30.
kita isi random, coba kita isi tanggal 14 Juni untuk areanya 10%. Lalu skema atau jadwal yang diberikan oleh aplikasi ini akan seperti bagaimana? Oh, tidak bisa karena ini melebihi. Kita hapus dulu tanamannya. Atau kita coba tanaman yang sama. Nah, akan muncul skemanya seperti ini. Pada Januari belum ada yang dibutuhkan. Lalu untuk Februari, untuk meja butuh, oh ternyata meja masih belum ada karena kita mulai menanamnya tanggal bulan Mei. Bulan Mei, oh ternyata ada tanaman yang nyempil yaitu alfalfa. Untuk base sendiri bulan Mei masih butuh 0, alfalfa 0,3, meja 0,0 sampai 0,0. Lalu irigasi area, yaitu persentase total area yang harus dikasih irigasi, yaitu dalam bentuk persen 16, berarti 15%. Berarti dari setiap tanaman ini kita membutuhkan 0% untuk pengairan. Untuk bulan Juni meningkat irigasinya menjadi 20%, karena pada bulan Juni itu menghasilkan meja 2.4 dan seterusnya. Lalu untuk schedule sendiri apakah berubah sendiri? Nah, untuk daily sell structural balance muncul seperti ini ya. Ini muncul efisiensi rent yaitu 78% dari total bulan ini. Ujian yang efektif ada 74%. Lalu untuk actual weather use big crop yaitu 319,7. Potensialnya juga sama 319,7. Total rainfall, total hujan yaitu 565 mm. Efektif rainfall yang dibutuhkan hanya 415. Jadi total rain loss atau hujan yang tingkat kehilangan hujan 146,8 mm dari tanaman 4 ini. Kita dapat menamainya satu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.